Shalom Bapak Ibu. Ya, happy Valentine's. Walaupun sudah terlambat sehari, karena saya lihat masih nuansa pinky semua ya hari ini ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tahun ini fokus gereja kita adalah bertumbuh bersama sesuai kehendak Bapa. Nah, dari ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata seperti ini, sampai kita semua, katakan sama-sama kita semua, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini yang kita mau capai dan tentunya bukan hanya di tahun ini, harusnya ini adalah sebuah pencapaian yang telah kita lakukan di dalam kekristenan kita. Nah, tentu kalau tahun ini Tuhan mengingatkan gereja kita lagi untuk supaya kita semua jemaat Pelita Community mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena seperti visi dari gereja kita, dan saya berharap setiap jemaat tahu visi Pelita Community itu apa, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ngomong kanan kiri, ini visi gereja kita, menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga misinya apa? Adanya komunitas orang percaya di setiap kota, desa, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, ini yang menjadi goal, tujuan yang mau dicapai. Tentu sekali lagi sebenarnya bukan hanya gereja kita, bukan hanya tahun ini, tapi ini harusnya menjadi sebuah goal, tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang percaya. Amin. Sehingga apa? Ayat berikutnya katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi bukan saja supaya kita menjadi kuat menghadapi banyak persoalan dan pergumulan hidup, karena Ayub pasal 7 ayat 1 katakan manusia itu harus bergumul, mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tetapi yang jauh lebih penting lagi supaya kita didapati setia sampai akhir. Karena Amsal katakan orang baik sih banyak, tapi yang setia itu siapa yang menemukan? Tapi doa dan harapan saya setiap kita akan didapati setia sampai akhir di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja, bukan saja secara keadaan global dunia, tapi secara khusus dari ayat ini katakan supaya kita enggak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Yang hari-hari ini saya pikir bukan angin-angin sepoi-sepoi, karena di media sosial, YouTube itu berseliweran pengajaran-pengajaran yang katanya juga dari Alkitab yang kadang membuat justru jemaat banyak bingung. Kok pendeta A ngomong A, pendeta B ngomong B, yang C ngomong C, jadi yang benar yang mana Pak? Yang benar itu firman Tuhan yang ada di tangan Bapak Ibu. Ya, karena berkali-kali saya katakan ya kekristenan itu sebuah kehidupan. Dan kehidupan ciri khasnya ada pertumbuhan. Nah oke, terlepas dari itu semua, mari kita bersama-sama mencapai apa yang harus kita capai. Yaitu kepenuhan Kristus. Seperti sekali lagi visi gereja kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah jadi kalau bicara tentang fokus kita itu bertumbuh bersama sesuai kehendak Bapa. Nah apa itu kehendak Bapa? Oke next. Kalau di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40, memakai kalimat yang agak berbeda tapi tujuannya sama seperti apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Efesus tadi. Yohanes 6:40 katakan gini, sebab inilah kehendak Bapakku kata Yesus, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan yang percaya kepadanya, percaya kepada anak yaitu Yesus, beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah ini kehendak Bapa.
Yang kalau Paulus tadi katakan kepada jemaat di Efesus supaya mereka mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Yesus, tentang anak Allah, kedewasaan penuh sampai mencapai kepenuhan Kristus. Nah tujuannya apa? Ya supaya orang melihat Yesus itu nyata dalam hidup kita. Nah jadi Bapak Ibu ini goal yang harus kita capai. Makanya kalau saya memakai bahasa sederhana seperti ini, goal yang mau kita capai, next, hidup sesuai kehendak Bapa, yaitu orang di sekeliling kita melihat Yesus secara nyata dalam seluruh aspek hidup kita. Baik kehidupan pribadi, rumah tangga, bisnis atau usaha, dan pelayanan kita. Melalui apa? Melalui cara bicara dan perbuatan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Sederhananya kita di dalam gedung gereja dan kita di luar gedung gereja itu sama. Amin. Dari cara hidup kita secara pribadi, rumah tangga kita, cara bisnis usaha kita, bahkan cara pelayanan kita. Ya, tadi pagi saya juga katakan gini, dulu bagi saya jadi pendeta itu beratnya minta ampun. Kenapa? Karena jadi pendeta harus jaim. Karena tuntutan sebagai pendeta itu harus kayak malaikat. Pendeta nggak boleh salah ngomong, apalagi salah bertindak. Standarnya tinggi banget. Berkali-kali padahal saya katakan apa bedanya sih pendeta sama jemaat? Berkali-kali saya katakan saya ini cuma lebih dulu tahu, setelah itu saya kasih tahu, terus kita jadi sama-sama tahu. Terus kenapa cuma pendeta yang dituntut? Harusnya kita sama-sama. Karena tadi kata yang pertama kita semua. Kita semua itu termasuk siapa? Ya kita semua, juga bukan cuma pendeta, juga bukan cuma pelayan, tapi juga semua jemaat. Mencapai kesatuan yang sama. Ya tapi saya bersyukur setelah semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, ya saya lebih ringan sekarang jadi hamba Tuhan. Saya belajar hidup apa adanya, seperti prinsip yang diajar dan yang saya praktekkan, khotbahkan apa yang dihidupi, dan hidupi apa yang dikhotbahkan. Bisa salah enggak? Saya bisa salah nggak Bapak Ibu? Ya bisa. Terus kalau salah berkali-kali saya ajar apa? Minta maaf. Bahkan kalau dianggap salah, ya sudah minta maaf. Walaupun 9 orang ngomong, enggak lah Bapak benar kok, dia yang salah. Enggak, karena 1 orang menganggap saya salah, ya saya minta maaf dengan yang 1. Dengan yang 9 saya ngomong terima kasih. Sesimpel itu bagi saya kehidupan kekristenan saya sampai hari ini. Sehingga saya enggak capek jadi pendeta. Ya Bapak Ibu terbuka nilai boleh apa saja. Nah harusnya kekristenan kita juga seperti itu. Sehingga enggak kalau lagi di jam-jam ibadah, wih coba wajahnya dilihat, ada wajah Kristus. Ngomong kanan kiri, aku berharap itu bukan cuma topeng Kristus. Begitu keluar dari gereja, beda lagi wajahmu. Amin Bapak Ibu. Itulah kekristenan yang harusnya kita capai. Di dalam seluruh aspek hidup kita, cara bisnis kita, cara pelayanan kita, cara kerja kita. Nah itu yang mau kita capai, itu goal, yaitu supaya orang itu benar-benar lihat Yesus nyata dalam hidup kita. Maka tadi pagi saya katakan berkali-kali saya sudah sampai kepada jemaat, kalau sampai 1 hari, walaupun saya berharap Bapak Ibu terus doakan supaya kami yang gak jatuh, tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan 1 anak jemaat yang puluhan tahun lalu saya kenal. Walaupun sedikit sedih sih hati saya ketemu dengan dia. Karena waktu itu terus dia tanya gini, Bapak masih pendeta kan? Oh ya saya masih pendeta sampai sekarang. Walaupun sudah di gereja yang berbeda dengan orang tua kamu. Saya tanya balik, kamu sendiri gimana? Saya ikut suami Pak. Aduh,
Ya Bapak Ibu tahulah maksudnya ikut suami ya, dia nggak berjemaat lagi, nggak Kristen lagi. Saya cuma tanya, Papa Mama masih tinggal di situ? Oh masih. Oh yang di depannya jemaat itu masih ada? Oh masih Om. Ya sudahlah saya nggak mau perpanjang lah, yang pasti hati saya sedih. Kenapa kamu ikut suami? Ya tapi ya saya selalu ajarin banyak keluarga ya, kalaupun ada seperti itu ya jangan dimusuhilah anak. Saya sering banyak nasihat orang tua, doakan saja sampai satu hari yang mereka balik lagi kepada Yesus. Nah kembali kepada apa yang saya katakan tadi, kalaupun satu hari ternyata saya jatuh, berkali-kali kan saya sudah sampaikan, hari itu saya nggak butuh penghakiman Bapak Ibu. Hari itu saya cuma butuh Bapak Ibu datang, Pak, Bapak dulu banyak ngajar kami loh. Dan kami praktek apa yang firman Tuhan Bapak sampaikan dan hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Ayo Bapak pasti bisa, ayo Bapak bangkit lagi. Kan harusnya seperti itu Bapak Ibu. Karena itu yang Tuhan ajarkan kan, untuk tidak saling menghakimi. Itu tapi kalau, ngomongkan kali, itu kan kalau, makanya doain kami. Amin. Supaya kita sama-sama terus bisa mencapai. Itu tadi. Dimulai dari hal-hal yang sederhana dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi kita hidup gak jaim, cuma kalau lagi di jam-jam ibadah kita pakai topeng Yesus, tapi di luar orang gak lihat Yesus. Bukan itu kekristenan. Tapi yang mau kita capai yaitu serupa Kristus. Amin. Itu goal yang mau kita capai. Sekali lagi bukan cuma tahun ini, tapi saya berharap sesungguhnya ini adalah hal yang sudah kita lakukan. Yang sudah lakukan katakan amin. Karena ini kan hanya pengulangan firman Tuhan. Berkali-kali saya katakan kalau firman Tuhan itu diulang-ulang, itu cuma ada dua respon orang. Respon mungkin yang satu ngomong, itu lagi bosennya. Nggak ada khotbah lain apa. Apalagi kalau gereja kita temanya 2 bulanan baru ganti kan. Itu lagi, minggu lalu itu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, orang yang punya respon seperti itu biasanya justru karena dia belum melakukan firman. Sama seperti anak-anak. Kalau tiap hari, bangun, ya telat. Ngomel terus, mama nih tahulah aku tahu. Tapi tetap aja gak bangun. Harus dibangunin. Coba kalau dia sudah lakukan, pasti mamanya gak ngomel. Kalaupun mamanya kasih tahu, nak kalau bangun pagi kan gak telat kan. Betul mak, makanya aku bangun pagi mak. Aku gak terlambat. Kan begitu. Jadi orang kalau dengar firman Tuhan walaupun khotbahnya ya itu diulang-ulang, begitu dia dapat dengar, amin, betul. Memang seperti itu aku praktek, amin. Amin? Amin. Kalau nggak ada yang amin itu lagi. Tapi saya berdoa berharap kita nggak seperti anak yang salah memandang orang tua, yang nasihati terus dianggapi ngomel. Jadi ya anak-anak kalau kau nggak mau diomelin, nggak mau dinasihati berulang-ulang, saya ngomong sama anak-anak kami, satu gampang caranya, lakukan saja. Ya kalau kamu sudah bangun pagi ya papa mama nggak teriak-teriak tiap pagi, bangun, nggak perlu, karena kamu sudah bangun. Nah kalau kamu sudah bangun terus papa mamamu teriak, bangun, nah itu papa mamamu yang gila. Atau papa mamamu yang jadi robot, pokoknya jam 6 setelnya bangun, nah, kan enggak gitu Bapak Ibu. Nah firman Tuhan juga seperti itu. Nah cara mencapai goal ini ya harus bersama-sama, next. Bertumbuh bersama-sama, karena enggak mungkin Bapak Ibu kita bisa mencapai keserupaan dengan Kristus kalau sendirian, enggak mungkin. Karena Amsal 27 ayat 17 katakan besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Dan lembaga terkecil untuk kita mulai melakukannya adalah dalam keluarga. Nah makanya 2 bulan ini tema kita adalah bicara tentang fondasi keluarga murid Kristus. Bangun dulu fondasi dalam rumah tangga kita supaya hidup kita, rumah tangga kita dilihat orang benar-benar ada Yesus di dalamnya. Nah, hari ini saya mau cerita saja fondasi apa yang kami bangun di dalam rumah tangga kami. Sehingga memasuki usia pernikahan bulan depan yang ke-27 tahun ya rumah tangga kami oke, aman sampai hari ini menikmati surga. Bukan berarti enggak ada persoalan, permasalahan dan pergumulan loh Bapak Ibu. Justru kalau fondasinya kuat itu harus diuji dengan apa?
Ya dengan angin, badai, prahara. Bukan saja dari luar, terkadang masalah banyak yang ada di dalam rumah tangga. Ya bayangin suami istri itu kan dua pribadi yang tadinya berbeda, bahkan sampai nanti meninggal juga tetap berbeda. Makanya pernikahan itu menjadi satu, bukan menjadi sama Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita sengaja cari yang sama-sama sukunya. Kalau perlu cari yang sama-sama kampungnya. Kalau perlu cari yang sama-sama satu kampus, satu fakultas, satu jurusan, satu tempat kerja, satu gereja. Enggak salah, silakan Bapak Ibu. Tapi apakah itu jaminan rumah tangga kita akan tetap kuat? Enggak Bapak Ibu. Karena harus menyatukan dua pribadi yang berbeda. Pria wanita itu beda, udah jelas secara gender. Foto karakter beda. Ya syukur-syukur kalau ada yang foto karakternya sama-sama stabil, sehingga rumahnya sunyi senyap terus kan. Coba kalau satu stabil, satu dominan, satu tertekan, satu tukang tekan kan gitu. Satu diam, satunya intim. Ay cerewet rame nian rumah nih, tidak bisa diam, berisik nian. Berhentilah ngomong tuh, capek apa kok ngomong. Belum lagi latar belakang budaya. Makanya kan tahapan-tahapan sampai menjadi rumah tangga, itu kan mulai dari punya koneksi, terus mulai dikoleksi, oh kawan-kawan di gereja, kawan-kawan di kampus, kawan-kawan di tempat kerja. Dari tempat-tempat itu dikoleksi satu-satu, mana yang paling menonjol. Nanti kalau sudah dikoleksi, diseleksi dari yang mana nih yang cocok nih. Baru resepsi. Lu panjang lu, proses itu aja panjang Bapak Ibu. Belum lagi menjalani rumah tangga. Nah makanya ini yang kami lakukan, ada 3 fondasi yang kami bangun menjadi dasar rumah tangga kami sampai hari ini. Walaupun mungkin selama 2 bulan ini Bapak Ibu juga udah dengerin fondasi-fondasi ini. Tapi ini yang mau saya sampaikan lagi supaya mengingatkan, benar gak fondasi kita bangun dengan 3 hal ini? Apa saja yang kami bangun? Yang pertama ya firman Tuhan. Oke, next, ikutin ya. Firman Tuhan, yang kedua kasih dalam konteks agape, terus komunikasi. Ini 3 fondasi yang kami bangun dalam rumah tangga kami Bapak Ibu. Sehingga menghadapi badai apapun ya perbedaan-perbedaan. Dan nanti saya cuplik-cuplik akan sampai. Apalagi badai. Apa sih badai yang paling sering menjadi alasan rumah tangga hancur? Kesulitan ekonomi orang bilang. Kalau dari data statistik kenapa orang bercerai? Maka salah satu alasan terbesar itu adalah kesulitan ekonomi. Apakah kami pernah mengalami situasi itu? Lama banget Bapak Ibu. Ketika nggak punya uang ya benar-benar nggak punya uang. Tapi kenapa bisa bertahan? Ya karena fondasinya firman, fondasinya kasih, fondasinya komunikasi. Tapi apakah kalau punya uang banyak, nggak ada juga rumah tangga yang cerai? Oh banyak juga Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya masalahnya bukan ada atau tidak ada uang kan? Apakah fondasinya? Apalagi kalau di camp pria, kan diajarin gini, pria itu kalau nggak punya uang, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau pria sudah punya banyak uang, semua mau dipegang. Ini nggak ngerti atau nggak paham atau bingung apa maksudnya? Ya kan? Pria kalau nggak banyak punya uang, baik-baiklah dia. Pelayanan ke gereja, pelayanan. Tapi kalau sudah mulai bisnisnya meningkat, uangnya sudah mulai banyak, apa benak dipegang? Ya bukan cuma pria sih saya pikir ya. Pokoknya ngikutin tren, gaya hidup. Ya kalau yang benar sih it's okay, gak masalah. Masalahnya ada banyak hal yang akhirnya menjadi prahara dalam rumah tangga itu gara-gara uang. Ada uang, salah. Enggak ada uang apa? Apalagi. Makanya fondasinya harus benar Bapak Ibu. Nah makanya sekali lagi kita belajar 3 hal ini dari apa yang kami alami ya. Firman Tuhan.
Fondasi yang pertama. Nah, bicara tentang firman Tuhan, ya praktek sederhananya apa sih Bapak Ibu? Next. Praktek sederhananya gini Bapak Ibu. Apa? Praktek 4M setiap hari. Terus taat beribadah. Jadi nggak usah bosen. Ujung-ujungnya khotbah Pak Heri itu selalu ngingetin apa? 4M Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu praktek 4M yaitu menerima firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup, dan membagikan firman Tuhan sebagai kesaksian hidup, saya jamin Bapak Ibu, rumah tangga Bapak Ibu akan aman. Terus Bapak Ibu taat beribadah. Aman, mau ngadapin situasi apapun, mau ngadapin badai apapun, kalau firman Tuhan itu sudah melekat di hati kita, karena berkali-kali saya katakan hidup manusia 95% itu ditentukan oleh namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di hati kita. Kalau setiap hari kita 4M, hati kita dipenuhi dengan firman, maka yang keluar pada waktunya itu adalah firman. Kita hidup dalam komunitas komsel, terus hidup di dalam ibadah yang juga dengerin nasihat firman. Sampai apa? Sampai setiap ucapan, tindakan, dan keputusan bukan lagi pikiran atau ego masing-masing, tetapi haruslah sesuai apa kata firman Tuhan. Kalau hidup kita sudah sampai level ini Bapak Ibu, saya jamin rumah tanggamu aman. Karena kalau ayat-ayat yang akan saya sampaikan berikut itu sudah ayat hafalan. Tapi saya berharap bukan hafal di luar kepala Bapak Ibu. Tapi hafal di dalam kepala, di dalam hati. Amin. Karena firman Tuhan katakan, ayat berikutnya katakan gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita menjadi orang yang suka firman, merenungkan siang dan malam, firman Tuhan katakan kita menjadi orang yang berbahagia. Bukankah setiap orang pengen rumah tangganya berbahagia Bapak Ibu? Berbahagia bukan menuntut pasanganmu. Makanya berkali-kali kalau BPN, maka hal yang pertemuan pertama saya selalu tanya kami suami istri, apa tujuan kamu menikah? Sebagian besar orang akan berkata gini, supaya bahagia Pak. Ketika mereka ngomong supaya bahagia, saya ngomong kalau gitu gak usah nikah. Kalau nikah tujuan kamu supaya bahagia, lebih baik gak usah nikah. Saya kasih tahu, kami kasih tahu. Karena kalau itu tujuanmu menikah supaya bahagia, kamu pasti tidak akan pernah bahagia. Dan kenyataannya betul, banyak rumah tangga ketika ngadepin masalah, ngomongnya gini, aku pikir nikah sama kau bahagia, ternyata zong. Karena dia pikir dengan cara menuntut suaminya membahagiakan dia, atau suami menuntut istri membahagiakan dia. Semakin engkau menuntut dibahagiakan pasanganmu, semakinlah engkau tidak bahagia. Amin. Harusnya orang itu berbahagia karena dia hidup sesuai firman. Sehingga ketika masuk rumah tangga, karena dia melakukan firman, dia bisa membahagiakan pasangannya. Amin Bapak Ibu. Coba renungkan lagi kebenaran ini. Sehingga akan berbuah pada musimnya kata firman Tuhan. Jadi sama seperti makanan yang kita makan, ya mungkin kecuali ahli gizi lah Bapak Ibu, walaupun hari-hari ini kesadaran orang untuk hidup sehat itu semakin meningkat, asupan dikontrol, asupan makanan, tahu, tapi nggak semua orang. Tapi kan bukan berarti kalau kita nggak ngerti, kenapa kita harus makan ini, kenapa kita harus makan ini, toh tetap kita makan gak Bapak Ibu? Ya pokoknya makan aja. Sampai pada waktunya kita butuh untuk kerja mungkin ya itu tiba-tiba sudah jadi energi kan. Nah sama firman Tuhan seperti itu tiap hari aja. Direnungkan. Nanti dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Kapan itu?
Ya kalau lagi ada orang yang singgung atau pasangmu sedang gesek engkau, itulah namanya musim buah sabar muncul. Kalau suami lagi marah-marah, itulah musimnya buah sabarnya keluar. Kalau istri lagi ngoceh, itulah musimnya buah sabar itu keluar Bapak Ibu. Dan itu enggak harus nunggu. Tunggu musiman. Kapan saja bisa berbuah. Masa kalah sama durian Bapak Ibu? Kalau dulu kita bisa makan durian cuma bulan apa? Desember. Paling banter sampai Januari. Sekarang, sepanjang tahun mau makan durian ada enggak? Ada, ngomong kanan kiri. Masa buah sabarmu kalah sama si durian? Durian aja bisa direkayasa, disengaja. Jadi untuk sabar dilatih, disengaja nanti di poin berikutnya Bapak Ibu. Nah berbahagia. Terus ayat berikutnya katakan apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Mendirikan rumah di atas batu karang. Ketika uang lagi enggak banyak sedikit, firman Tuhan yang menguatkan mengucap syukur dalam segala keadaan. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kelola dengan bijak keuangan. Firman, ujung-ujungnya semua harus firman Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Jadi kalau rumah tanggamu mau damai, di tengah prahara sekalipun, di tengah goncangan sekalipun, engkau tetap tenang, tetap tentram, ya firman mau tidak mau yang harus jadi fondasi. Apa kata firman. Ayat-ayat berikutnya dikatakan bahkan sejak anak-anak kita harus ajar anak-anak berulang-ulang firman Tuhan. Kami mendisiplin anak-anak kami sejak mereka bisa baca TKB, pokoknya baca firman. Sampai hari ini kami selalu ingatin, walaupun mereka sudah di luar kota. Kalau yang di Bali ya sesekali, kalau pas jamnya tepat kami masih video call, doa sama-sama, baca firman sama-sama. Sampai hari ini Bapak Ibu, sekalipun yang nomor 1 sudah nikah, ketika dia off, kami pulang cepat karena kan di Bali selisih 1 jam. Kami pulang nyampe rumah jam 10, di sana udah jam 11. Kadang mereka sudah tidur, nanti giliran kalau off ya sudah janjian video call, doa sama-sama, baca Alkitab sama-sama. Itu sejak dari kecil, sejak mereka belajar baca. Karena apa? Karena firman Tuhan yang dididik, disampaikan dari kecil, itu yang akan lengket di hati. Dan itu akan direspon otomatis kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, ini hal yang serius. Kalau berkali-kali saya katakan 4M, 4M. Apalagi sekarang kan sudah gampang kan Bapak Ibu, gereja kita sudah memfasilitasi dengan apa? Video. Berkali-kali sudah dievaluasi mau ditiadakan Bapak Ibu, jujur. Karena dari sekian ratus jemaat ternyata yang nonton cuma sekian. Sudahlah enggak usah. Tapi jujur sampai hari ini saya selalu bertahan, enggak. Sebagai gereja kita harus tetap memberi fasilitas jemaat makan firman. Mau sampai kapanpun. Ya dia makan enggak makan itu pilihan dia lagi. Dia makan, dia kenyang, dia kuat. Enggak makan, ya dia kelaparan. Kapan nanti tahu? Nanti kalau tunggu berantem cari kita juga kok. Oh puji Tuhan ibadah 2 gak ada yang pernah berantem. Gak pernah cari penatua atau PKS-nya. Bagus, puji Tuhan. Saya berharap viewer yang dikit itu sebagian besar di ibadah 2. Yang nonton katakan amin. Oh ya memang gak banyak berarti. Ngomong kanan kiri tolonglah ditonton. Seharian betah scroll HP. Masa yang cuma 2 menit 3 menit punya gereja kita sendiri. Aku cinta, engkau cinta, buatan pelita. Ya, kok pelita sih? Yang itu yang lebih oke Pak renungannya. Yang it's okay, gak masalah Bapak Ibu. Tapi minimal punya kita sendiri dong. Ya gak Bapak Ibu? Supaya kita punya pengajaran yang sama, tegak lurusnya sama. Bukan berarti gereja kita paling benar, saya gak sedang ngomong itu Bapak Ibu, enggak. Setiap rumah tangga punya aturan masing-masing kan Bapak Ibu.
Jadi kalau sama ya lebih oke. Oke, langsung yang kedua, ayat-ayatnya di next saja. Apa fondasi yang kedua yang kami bangun dalam rumah tangga kami? Kasih. Dan tentunya kasih dalam hal ini agape. Kalau dalam bahasa Yunani itu kan kata kasih ada 4 Bapak Ibu. Dan saya berdoa berharap setiap rumah tangga kita sudah di level kasih agape ini. Ada ungkapan katakan gini, enggak ada rumah tangga yang sempurna. Termasuk rumah tangga kami, enggak sempurna. Tapi kenapa rumah tangga kami masih aman sampai hari ini? Jadi berkat bagi banyak keluarga. Karena ada kasih yang sempurna, yang kami jadikan fondasi dalam rumah tangga kami, amin. Kan setiap kita sudah melewati 4 fase itu. Ya kecuali kalau ada yang dijodohin Bapak Ibu ya saya enggak tahu. Tapi paling tidak kan sampai kita mencapai level kasih agape itu kan kita udah melewati kasih phileo. Yang saya katakan tadi, kita bangun koneksi persahabatan dengan siapa saja, dengan teman gereja, teman kantor, teman kampus, teman komsel. Itu kan kasih phileo, kasih persahabatan. Kemudian sampai satu titik dari yang dikoleksi dari tiap kelompok tadi, tiba-tiba dari ting, pandangan mata pertama, kasih eros. Saya ingat betul pandangan pertama saya dengan istri saya yang masih jadi pacar saya sampai hari ini Bapak Ibu. Tanggal 20 Agustus 1994. Bajunya pun sampai hari ini saya ngomong jangan dikasih ke orang. Tetap simpan dengan baik. Karena hari itulah tiba-tiba kasih eros itu muncul. Kok beda wanita satu ini ya. Di antara sekian banyak wanita. Satu ini yang menggetarkan hatiku. Terus selama 1 tahun PDKT. Karena habis itu dia kuliah lagi di Jogja. PDKT. 1 tahun kemudian baru saya tembak. LDR 4 tahun. Kemudian kami memasuki fase kasih storge, kasih ikatan kekeluargaan, jadi suami istri. Tapi kasih nggak boleh sampai batas itu Bapak Ibu. Harus sampai kepada kasih agape. Nah kalau bicara tentang kasih, ini kan lagi Valentine's nih, hari kasih sayang. Aplikasinya sederhana Bapak Ibu, bicara tentang fondasi kasih. 1 Yohanes 3:18 ngomong gini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi itu bukan hanya sekedar kata-kata, apalagi cuman perasaan Bapak Ibu. Tapi harus dengan tindakan. Karena kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 mulai, nah hal yang menarik saya nggak akan kupas satu-satu Bapak Ibu. Karena saya percaya ayat-ayat ini sudah hafal di dalam kepala. Jangan hafal di luar kepala, makanya nggak praktek-praktek. Karena hafalnya di luar kepala. Kasih itu sabar, tahu Pak. Kasih itu murah hati, tahu Pak. Nah kata kasih di ayat ini memakai kata agape bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya saya pikir love Bapak Ibu. Saya pikir dari dulu saya taunya kalau kasih itu ya lope-lope. Ternyata bukan. Ternyata memakai kata apa? Charity. Nah, nanti Rudy boleh jelasin lebih jauh. Kenapa pakai charity? Next. Halo. Kenapa bukan lope-lope? Karena love itu cuma sekedar sampai perasaan. Tapi kalau charity itu memang kata benda, tapi nggak akan pernah bisa berdiri sendiri. Dia harus selalu terkait dengan kata kerja. Memang charity itu kalau diterjemahkan bebas itu cuma amal, sedekah. Tapi itu kata benda tapi nggak bisa berdiri sendiri. Ya melakukan amal, memberikan sedekah, itu kan ada kata kerja yang selalu menyertai. Makanya kasih itu sabar, murah hati. Itu bukan cuma sekedar perasaan Bapak Ibu. Tapi itu sesuatu yang harus dilakukan. Kasih itu sabar, bla 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 bla. Terus ditutup dengan sabar menanggung segala sesuatu. Coba yang suami istri pandang-pandangan. Aku sabar ngadepi kau sampai hari ini.
Tapi juga cuma segera perkataan. Tapi memang benar-benar sabar. Benar sabar, Mak, aku ngadepi kau, Mak. Kalau tidak sabar, aduh. Iya kan? Ibu-ibu juga seperti itu kan? Masih sabar nggak ngadepin makhluk di sebelah tuh? Loh, insya Allah, Pak. Woi, Pak, harus doa kuat-kuat, Pak. Bangun fondasinya dengan kasih. Amin. Ada begitu banyak hal. Lah emang Bapak Ibu pikir gampang ngadepin istri saya? Nggak gampang, Bapak Ibu. Wanita itu kan makhluk halus, tapi bukan setan, Bapak Ibu. Yang perasaannya yang memang di depan, yang tapi perasaannya kadang berubah-ubah setiap saat, setiap waktu. Kadang nggak dimengerti, susah ditebak. Ya nggak Bapak-Bapak? Betul. Oh. Tapi ngomong gini, sabar. Kan sudah keputusan dan pilihan kita. Waktu itu dibilang, "Dak usahlah sama dia, tidak cinta mati aku." Cinta. Sekarang orang ngomong, makan tuh cinta. Walaupun nanti saya ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nah makanya bangun rumah tanggamu berdasarkan kasih agape, charity. Bukan cuma sekarang, I love you. Itu cuma perasaan. Perasaan itu bisa berubah. Kasih itu harus dalam tindakan. Makanya di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, judul perikopnya jelas, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih yang seperti apa? Ayat 33 katakan bagaimanapun juga. Jadi para suami ngadep ke istri ngomong gini, bagaimanapun juga kau, atau bagaimanapun juga kamu sayang, aku tetap mengasihimu. Coba suami-suami ngomong dong. Atau kemarin sudah ngomong di acara Valentine Day kemarin kasih bunga gitu. Zong Pak. Untung-untung kalau ingat. Sebaliknya istri juga, bagaimanapun juga engkau suamiku, aku tetap hormat padamu. Prinsip yang berkali-kali saya katakan ketika kita fokus sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan terima hak kita. Suami-suami fokus saja lakukan bagianmu mengasihi istrimu. Istri-istri fokus saja lakukan bagianmu hormat sama suamimu. Akan ketemu hak masing-masing. Karena kasih itu gak pernah menuntut, kasih itu berkorban. Makanya ada beberapa prinsip yang saya mau sampaikan ini. Segala sesuatu, next, yang kita lakukan karena kasih, tentu kasih agape, maka itu akan menjadikan segala sesuatunya menjadi apa? Mudah, ringan, bahkan menyenangkan. Sama-sama baca Bapak Ibu. Segala sesuatu yang saya lakukan karena kasih, maka itu akan menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah, ringan, bahkan menyenangkan. Amin. Sabar itu kayaknya berat. Sabar itu tapi enggak yakin. Bayangin Bapak Ibu, dulu waktu masih belum menikah, waktu belum sampai di titik agape, baru eros, dopamin, asmara, disuruh apapun lakukan enggak? Saya jemput ya, siap. Jam 1 jemput ya, jam 1 nyampe 12:30 udah ditungguin. Sorry ya kalau ndak apa-apa. Ya kan yang ketawa itu memang dulu pelaku. Masalahnya sekarang masih sama enggak? Nah, itu persoalannya. Hujan loh yang enggak apa-apa nanti pakai jas. Masuk angin, enggak apa-apa, kuat. Minum tol angin. Sekarang balik dewek. Itu baru dopamin Bapak Ibu menjadikan segala sesuatu itu mudah, ringan, bahkan menyenangkan. Aduh sorry yang belum selesai dandan, enggak apa-apa, enggak buru-buru kok. Sekarang, woi cepat. Kalau perlu di mobil dah, tin, jadi pergi dah. Ngomong kanan kiri, kitonian, Mari Bapak Ibu, kalau segala sesuatu itu kita lakukan dengan kasih, itu mudah, ringan, menyenangkan.
Berikutnya katakan apa? Karena bicara tentang mempraktekkan kasih itu bukan soal bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau, karena kasih Allah itu telah ada dalam hidup kita. Gak mungkin kita gak bisa melakukan kasih karena kasih Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Ngomong lembut, gak bisa Pak kalau sama istri aku Pak. Lah sama istri orang kenapa bisa? Paham. Karena pelaku biasanya. Iya. Nah masalahnya bukan di istri orang atau istri kita kan. Masalahnya berarti di siapa? Ya di kita. Makanya Bapak Ibu mempraktekkan kasih itu bukan soal bisa atau enggak bisa, mau atau enggak mau. Nah yang berikutnya saya ngomong gini, jika kita mampu mempraktekkan kasih itu adalah hal yang normal. Karena memang dalam kita ada potensi tersebut. Justru abnormal jika kita tidak mempraktekkan kasih. Burung bisa terbang, gak usah sombong. Karena memang dia diciptakan dengan potensi bisa terbang. Justru kalau dia gak terbang itu burung aneh Bapak Ibu. Atau ikan bisa berenang. Ya normal, gak perlu sombong. Justru kalau dia gak bisa berenang sebagai ikan itu abnormal. Nah jadi kalau dengan kita Bapak Ibu, kalau kita gak bisa mempraktekkan kasih itu artinya kita, saya gak ngomong Bapak Ibu ngomong. Normalnya kita harus mempraktekkan kasih karena kasih Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah secara cepat yang ketiga yang kami bangun itu komunikasi. Prakteknya apa? Ya latihan terus menerus berbicara dengan lemah lembut, tenang dan mendengarkan dengan seksama. Makanya kalau di Kembre itu ada satu sesi gini, khususnya pria sih. Diam, lihat dan dengar. Ini perlu dilatih. Yang saya katakan tadi, dari awal pernikahan kami buat standar, ngomong gak boleh teriak-teriak. Ya oke lah, waktu itu saya pernah salah dengan anak, kalau dengan istri, bapak ibu boleh tanya anak-anak kami, boleh cek apakah kami pernah teriak-teriakan di rumah, enggak. Karena sejak awal pernikahan kami sudah bangun standar cara ngomong kami. Karena yang pernah saya ceritakan, 3 bulan pertama saya datang ke Jambi waktu nikah, saya belum ada pelayanan, juga nggak tahu mau ngapain, jadi setiap hari saya nongkrongin istri saya di kantor dia. Dan setiap hari saya dengerin dia, ya ini ada paket loh ya, banyak bonusnya ambil ya. Saya ngomong, kamu kalau ngomong sama suami minimal lembut seperti itu, dan kalau bisa lebih lembut dari itu. Istri saya ngomong apa? Sama. Kamu juga kalau jemaat ngomong gimana? Shalom, apa kabar Pak, apa kabar Bu? Nah seperti itu kamu ngomong dengan aku. Karena itu tadi, memang wanita itu makhluk halus. Jangankan dibentak Bapak Ibu. Nada agak naik 1 oktav saja sudah 3 hari gak ditegur kita. Tapi ya gak tahu itu istri saya. Kalau istri Bapak Ibu ya gak tahu. Istri Bapak-Bapak saya gak tahu. Begitu kita tinggi dia naik 3 oktav. Kita naik 5 oktav dia naik 8 oktav. Kayak Celine Dion. Kalau komunikasi nggak benar Bapak Ibu, makanya perlulah latihan. Karena Edkol ngomong gini, komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Oke, next. Dan komunikasi itu cuma 3. Berkali-kali saya ingatkan banyak keluarga, beresin aja 3 hal ini. Aman rumah tanggamu. Kalimat, walaupun pengaruhnya cuma 10% Bapak Ibu terhadap pasangan, pilihlah kalimat-kalimat yang baik, yang bijak, yang tidak menyerang, yang tidak menyakiti, yang tidak meruntuhkan. Walaupun seakan-akan pakai firman Tuhan, itu kalau kata nggak bijak, nggak tepat dipakai, wah itu bukan jadi berkat, jadi petaka Bapak Ibu. Berkali-kali saya nasihati di Komsel khususnya, di khotbah kalau saya lagi sampaikan firman, jangan cowel-cowel pasanganmu, tuh dengar firman Tuhan. Kayaknya bagus ya ada kata firman Tuhannya ya. Dengar ada firman Tuhan. Pulangnya, pernah ngalami situasi seperti itu? Di Komsel kami sering dulu. Setiap saya sampaikan kebenaran firman Tuhan saling colek. Tuh dengar. Pulangnya berantem Bapak Ibu. Kau pikir cuma untuk aku firman tuh? Kau juga? Kalimat boleh 10% pengaruhnya. Tapi kalau salah menggunakan, bahaya. Saya minta waktu Bapak Ibu ya. Terus intonasi.
Tidak bisa Pak, kami memang kayak beginilah. Tidak Bapak Ibu, bohong. Seperti kenyataan saya ngomong, oke lah Bapak Ibu kita sebagian besar orang Tapanuli, orang Sumatera yang memang suara intonasi tinggi. Kenyataannya dengan orang-orang tertentu bisa lembut nggak? Bisa. Bohong kalau nggak bisa. Intonasi. Nah yang terakhir itu yang paling parah. Mimik, muka pengaruhnya 60. Iya sih Pak ngomongnya sih pelan. Tapi mukanya tuh nah gak senangnya aku nengoknya Pak. Jijiknya. Iya kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu latihan tiap hari. Bangun tidur habis doa, dicermin. Bayangin wajah istrimu kalau lagi ngomel, cerewet. Apa Mak? Capek Mak ya. Kan enak latihan kayak gitu. Latihan, bukan waktu ngadepin istri ini langsung mau latihan dulu, enggak sempat. Ya kan? Tentara latihan nembak itu waktu latihan, bukan waktu sudah perang baru mau latihan ambil senjata, susun rangkai senjata, mati kita. Nah, berikutnya. Ini khusus pria sih. Seni berkomunikasi tidak terletak pada kemampuan kita berbicara tetapi kepada kemampuan untuk mendengar. Bapak-bapak latihan terus dengerin istrimu ya. Wanita itu 15.700 kata setiap hari. Jadi tolong siapin telinga. Tapi istri-istri juga jangan siksa suamimu pulang kerja capek, kena marah bos. Pak, kata Pak Heri diam, lihat, dengar aku ngomong. Jangan pula gitulah bapak ibu, ibu-ibu. Kasihlah kopi dulu, sempat kali ada istirahat, tarik nafas dulu, Pak boleh aku ngomong. Nah, terus kalau bahasa Tapanuli, mendengar itu kan ada 3 Bapak Ibu. Mambege, manangihon, mamparohahon. Nah bapak-bapak biasanya praktek yang mana? Aku mau dengar, aku mau ngomong Pak, ya ngomong lah, aku dengar lah. Sampai pegang HP, itu cuma mambege Bapak Ibu. Mambege itu cuma dengar karena memang nggak tuli. Tapi belajarlah, perhatikan. Makhluk yang agak susah dimengerti tadi, diperhatikan lagi kadang kita susah maksudnya. Karena kadang dia yang tanya, dia yang jawab sendiri. Nggak apa-apa, dengerin aja, perhatiin aja. Iya, oh, iya, iyalah. Sederhana. Apalagi kalau sampai mamparohahon, kalau bahasanya Pak Stefanus Suyono itu komunikasi level 2. Istri kita ngomong apa kita tahu maksudnya. Yo pergilah. Nah itu artinya apa Bapak Ibu? Jangan pergi itu artinya. Jadi perhatikan intonasinya, perhatikan mimik mukanya. Ketika kita mau izin pergi contoh. Kalau dia ngomong, oke nggak apa-apa Pak. Salam ya sama teman-teman ya. Ah itu boleh pergi namanya Pak. Tapi kalau, yalah pergilah so. Nah itu sudah. Itu artinya. Nah, jadi sampai level seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bangun rumah tanggamu dengan firman, dengan kasih, dan dengan komunikasi. Tuhan memberkati, kita dengarkan beberapa pengen multimedia dan saya serahkan kepada yang bertugas lainnya.